Kita jumpa lagi dalam acara Spesial Talk. Tentu saja dengan bintang tamu, narasumber yang juga spesial, Mas Wise. Mas Wise Sunaryanto. Bagi masyarakat Solo Raya terutama, itu mungkin sudah nggak asing lagi dengan dunia ini, ya tak? Wah, sangat luar biasa sekali. Ini saya izin tak cepat Mas Wise ya? Oke, siap. Nah, harus sini sih. Bersama Mas Wise Sunaryanto. Ini kenapa saya ajak berbincang-bincang? Karena beliau adalah salah satu inspirator saya. Oke, Kak Cateti, aku soalnya dari Tak cateti sekolah yang ngerepek gitu sih. spesialis ngepek saya. Bikin acara dari Spesial Talk. Mas Wise Sunaryanto. Itu saya tahu Mas Wise itu sudah cukup lama sih. Di samping karena usia kita juga sudah cukup banyak, jadi cukup lama gitu kan. Saya tahu itu Mas Wise waktu itu di Pecah Sendai gitu. Ulang tahun di TBS gitu kan, dengan gaya energiknya yang sangat luar biasa gitu. Rambutnya segini waktu itu kan. Ternyata Mas Wise waktu tadi itu, oh ya sudah lama banget itu. Iya, memang sudah lama gitu. Zaman sih pecicilan ya. Iya, zaman sih pecicilan gitu. Kadang kan kita penasaran loh, seorang Mas Wise terus di pertunjukan yang seperti itu, terus karya-karyanya seperti ini gitu. Terus latar belakangnya apa sih gitu? Nah itu kalau Pecah Sendai ya, awalnya karena saya kan ngambil kuliah di desain interior, di seni rupa ya. Di seni rupa, ya. Di seni rupa. Nah, sejak dulu semester awal ya mungkin. Ya. Pecah Sendai kan berdiri 93. 93 ya. 93. Nah, iya. Sebelumnya itu kan pernah ada musik humor juga milik kampus seni rupa namanya Sukapakah. Sukapakah ya. Saya pernah ikut di sana. Terus, ya wes akhirnya lumayan lah tambah gitu tuku udut apa tuku kan. Saya diajak ikut di Sukapakah. Terus kemudian berikutnya saya dipercaya sama Mas Wawan Timlo. Wawan Timlo ya. Kan Sukapakah juga. Oh iya. Untuk bikin Sukapakah Junior. Gitu. Itu awal petualangan kreatif di luar formalnya kreativitas di sekolah. Iya. Kampus seni rupa. Dan desain itu kan di luarnya bermain musik itu. Gitu. Iya, dan itu sangat luar biasa sekali. Dulu belum begitu marak musik humor, itu dari kota Solo sudah. Ya, Solo itu kultur humornya kan kuat. Iya, sebenarnya. Sri Mulat itu dari Solo. Justru dari musik humor dulu. Bu Sri Mulat itu keroncongan, itu terus ada sela-selanya, ada konon katanya ada dagelan membuat pertunjukan itu jadi segera itu. Iya. Jadi memang Solo punya kultur. Iya, kultur itu. Dan memang terus banyak sekali bermunculan generasi muda zaman dulu. Setelah Sukapakah, terus Pecah Sendai, berikutnya ketika tahun berapa ya? 99 lah sekitar itu pernah satu koran Solo Pos. Iya. Pernah mendatai Solo sudah ada baik itu yang sudah mulai masuk ke pro maupun yang amatiran cuma untuk 17-an. Iya. Ada tuh 23-an grup ya. Musik humor. Sangat luar biasa sekali. Nah, tadi kan dari sedikit sejarah tentang Pecah Sendai dan saya melihatnya Pecah Sendai berkibar waktu itu kan ulang tahunnya pasti paling wah lah waktu itu kan.
Nah, terus ada satu kejadian di Masjid ini yang menurut saya itu kejadian yang luar biasa gitu loh. Luar biasa, bahkan apa ya, efek karunia itu menjadikan Masjid yang seperti sekarang ini gitu. Nah, itu kan waktu dulu itu kadang simpang siur kan. Ini apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Kita para fans itu kan bertanya-tanya gitu loh. Apa yang terjadi? Ini kayak gimana gitu. Nah, barangkali Mas Isik bisa sedikit bercerita kejadian luar biasa apakah itu yang menurut saya itu luar biasa sih. Ya, situasi jadi itu kejadiannya malam jam setengah 3. Iya. Setengah 3. Nah, sebelum kejadian itu saya latihan panahan. Oh ya. Latihan panahan di Sudari itu juga mulai setengah 12 malam. Baru mulai, udah mulai latihan. Baru mulai. Nah, ada kegiatan sebelumnya juga. Ya. Saat itu habis latihan ada pers konferensi acara Festival ya. Kan kami kebetulan mau SDI ya, mau menjadi bintang. Jadi cukup banyak kegiatan, tapi malamnya masih ngeyel latihan, kan? Sambil nunjuk-nunjuk sedikit. Iya. Nunjuk-nunjuk ya. Ya. Jadi waktu pulang, kecelakaan tunggal naik motor. Nah, kecelakaan tunggal, motornya nggak apa-apa. Iya. Ya, kebetulan karena ketitipan motor saat itu. Iya. Ketitipan motor Matic. Iya. Jadi saya biasanya naik motor manual. Manual ya, pakai gigi. Misalnya naik motor lagi, koplingan gitu, pakai Matic. Iya. Nah, di pojok jalan itu utaranya kelurahan itu kan tikungan. Iya, tikungan. Tikungan itu rupanya ban motor saya ketika mau nikung itu keluar aspal. Keluar jalur aspal itu. Jalur aspal ketika nikung. Nah, enggak banter sih naiknya. Motornya aja nggak rubuh kok. Jadi sempat saya, karena motor silian gitu. Tak selamatnya motornya dulu. Aku iso lah gendong. Rumangsane iso Jackie Chan ya. Tanpa stuntman. Tapi jatuh saya ternyata tidak beruntung. Di kepala saya duluan. Kepekuk itu jadi tulang belakang saya bagian leher kena dan lumpuh seketika saat itu. Saat itu juga jadi kondisi saya masih sadar. Ketika ada orang lewat, terus saya bisa minta bantuan, terus pada akhirnya saya bisa diangkut karena saya suruh menghubungi teman-teman yang di aktivitas saya kan sering di nah sana selalu ada orang. Karena 3 itu kan ketika saya berpikir ini masih pasti masih ada orang gitu kan, supaya bisa menghubungi saya. Udah gitu. Terus akhirnya harus dirawat selama 38 hari di ICU dan pakai ventilator itu seminggu lebih. Gitu ya. 2 kali kritis. Jadi kondisi saya memang buruk. Kritis kedua itu ya, jadi saya sudah nelfon rumah, saya terasa di film. Jadi begitulah kira-kira. Cara garis besar. Dan itu menurut saya kejadian yang sangat luar biasa. Dan ketika keluar dari rumah sakit pasti kan apa ya istilahnya itu nggak serta-merta semangat sih kan enggak, kadang pasti ada hal-hal yang kayak down itu kebetulan
kebetulan saya dikaruniai ndablek ya. Oh iya. Itu saya di panggung lama dan itu jadi modal mental yang cukup besar. Iya. Terus kemudian di luar itu kehidupan saya bukan kehidupan yang mulus-mulus saja. Iya. Sehingga sering boleh saya bilang sering. Iya. Pencobaan berat itu sudah pernah saya lewati. Iya. Nah, ketika saya 38 hari di rumah sakit, ketika di dalam masa 38 hari setelah kritis yang kedua itu saya menjadi progresnya baik gitu. Ketika progres baik itu pengaruh obat bius segala macam kan sudah hilang. Nah, itu saya sudah mulai menyadari bahwa saya ini lumpuh. Saya ini lumpuh. Nah, ketika pertama saya menyadari lumpuh dan yang berfungsi itu cuma lengan aja. Jari aja nggak gerak. Jari aja nggak gerak, cuma lengan dan badan ora kerasa blas. Jadi bayangan saya cuma punya kepala dan lengan. Nah, saya saat itu sudah pada titik yang realistis. Ketika saya punya kepala dan lengan saja yang bergerak, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ketika saya masih diberi sisa usia? Itu hal yang terburuk sudah saya pikirkan saat itu. Nah, ketika saya mikir gitu, apa ya? Masih ada yang saya lakukan. Menulis. Mungkin saya cuma dikte orang. Akhirnya dikte orang aja. Terus saya kan dulu di luar kesenian, di luar kuliah, saya tuh punya perhatian ketertarikan pada hal misalnya edukasi anak, terus kemudian konservasi budaya, konservasi lingkungan. Perhatian saya ada banyak dan pernah melakukan beberapa kegiatan kecil yang ternyata bikin passion baru gitu kan. Dan itu belum sempat saya realisasikan. Saya lebih serius sih gitu. Ketika dalam kondisi seperti itu dan saya sudah melakukan riset banyak tapi belum sempat jadi apa-apa. Nah, itu yang pengen menjadi mungkin bahan tulisan atau mungkin cerita tentang humor dan musik atau apa aja lah. Gitu itu tulisan itu cukup menjadi alasan saya awalnya untuk menjadi trigger pertama penyemangat saya, sehingga berikutnya ketika mulai pemulihan itu saya sudah tidak melewati krisis. Jadi relatif semuanya selesai dengan sendirinya ketika saya punya alasan hidup awal. Nah, ketika berikutnya saya dibawa perawatan awal dan saya memutuskan untuk treatment dengan terapi fisioterapi untuk ternyata potensi untuk bisa gerak, untuk segala macam itu ada dan itu setiap hari itu kayaknya selalu ada semangat baru yang muncul karena ada progres yang timbul. Ternyata aku bisa lebih lagi, bisa lebih lagi. Akhirnya mulai pengen ngetik, nggak bisa ngetik. Jari saya yang belum fungsi. Terus kemudian saya mulai dengan mencoba mengaktifkan jari-jari dengan menggores, gitu kan? Menggores itu. Saya sengaja pilih pensil warna supaya untuk memberi tekanan kepada jari-jari saya, sehingga akhirnya bisa efek terapi juga. Terapi dengan menggambar. Akhirnya jadi 19 lukisan, 15-nya payu, tambah semangat lagi. Akhirnya setelah itu
ternyata iso tak ngetik yang tadi tahun sebelumnya tidak bisa ngetik, sekarang bisa ngetik ya. terus jadi buku yang saya menceritakan bagaimana proses itu pemulihan saya dan pengembalian semangat saya, dan itu luar biasa. Dari saya sudah sebelumnya mempercayai bahwa hidup itu selalu diberi dua pilihan, hitam putih. Berkah musibah itu cuman bagaimana kita melihat memandangnya, dan itu tinggal kita aja memilih bagaimana melihat, dan itu menjadi keuntungan saya untuk bisa bangkit lebih cepat dari mungkin dari orang kebanyakan karena kebetulan saya diperintah. Dablek adalah anugerah gitu tadi. Dan mungkin kita melalui melalui pemikiran yang hampir sama, dan dari situ saya menemukan hashtag melihat dari sisi baik itu mungkin. Ternyata saking asiknya itu kita jeda istirahat dulu karena sudah hampir 15 menit nggak terasa sama sekali. Kita istirahat dulu Mas Yose. Saya tak ngerokok dulu. Iya.